Panganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Meta dengan NIM 2111031471, nomor absen 26 dari kelas 5G. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas atau ujian akhir semester dari mata kuliah Hipnokonseling dan LLP. Pada video ini saya akan menjelaskan atau testimoni perkuliahan Hipnokonseling dan NLP. Baik, sebelumnya saya dan mungkin teman-teman semuanya masih jarang yang mengetahui apa sih itu hipnosis, apa itu hipnokonseling, dan NLP itu seperti apa. Jadi saya tidak menyangka selama perkuliahan di Undiksa ini saya mendapatkan salah satu mata kuliah yang menurut saya sangat menarik. Pertama, saat saya melihat susunan mata kuliah, mata saya langsung tertuju pada mata kuliah hipnokonseling ini. Dan berpikiran bahwa wah, ini pelajaran yang sebelumnya sama sekali belum pernah saya dapatkan. Kira-kira hipnokonseling ini bahas apa saja ya gitu. Apa mungkin kita ditugaskan untuk menghipnotis orang? Dan setelah berjalannya perkuliahan, ternyata hipnokonseling dan juga NLP ini jauh lebih detail dari sekedar hanya menghipnotis orang. Nah, ini jauh seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Hipnokonseling belajar dimulai dari hal-hal yang sederhana, mulai dari keadaan, pikiran, alam bawah sadar kita, mental, dan juga yang lainnya. Nah, perkuliahan hipnokonseling dan NLP ini dilakukan melalui online class, yaitu Zoom meeting, di mana pada setiap pertemuan kita pasti diberikan materi, berbagi pengalaman yang sederhana yang berkaitan dengan hipnokonseling yang dilakukan pada saat Zoom. Itu menurut saya dapat menjadi tempat berbagi pengalaman melalui cerita dari teman-teman yang lain yang membuat kita secara tidak langsung mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita dapatkan atau tidak pernah kita alami sebelumnya. Nah, selain itu ada juga diberikan tugas praktek mencoba hal-hal yang berkaitan dengan hipnosis ini. Lanjut pada materi yang saya sukai. Yang pertama itu adalah hipnosis itu sendiri. Seperti yang saya pikir sebelumnya, mata kuliah ini adalah menghipnotis orang. Ternyata setelah diberikan penjelasan oleh Bapak dosen tentang hipnosis itu, kegunaan hipnosis itu apa, dan setelah saya mengetahui bahwa hipnosis itu berkaitan dengan pikiran, saya memiliki satu pertanyaan. Apakah hipnosis itu berbahaya? Nah, ternyata setelah dijelaskan oleh Bapak dosen melalui Zoom meeting itu, ternyata bahwa hipnosis itu aman selama kita mempelajari konsep dengan benar. Dan setelah dihipnosis, orang tersebut bisa kembali ke kesadaran normalnya. Ada juga materi yang sangat menarik bagi saya, yaitu tentang tahapan hipnosis. Nah, selama perkuliahan Bapak dosen memberikan tugas untuk mencoba tahapan-tahapan
dari hipnosis tersebut. Di sini saya mendapatkan banyak hal dan juga pengetahuan baru yang sebelumnya sama sekali belum saya pernah pelajari. Sangat senang rasanya melakukan percobaan-percobaan tentang hipnosis itu. Yang pertama ada prainduksi, yang kedua itu ada induksi, deepening, memberikan sugesti, dan juga self hipnosis itu sendiri. Nah, dengan self hipnosis ini dapat memberikan sugesti agar kita merasa lebih tenang, lebih termotivasi, terbebas dari kebiasaan-kebiasaan buruk, dan juga lebih kuat dalam menghadapi pengalaman buruk tersebut. Sebelumnya, saya merupakan orang yang memiliki overthinking, kecemasan, dan mudah menangis. Jadi, dengan adanya praktek pada mata kuliah ini, saya rasa ini sangat membantu diri saya untuk berbenah. Nah, harapan saya ke depannya terkait mata kuliah ini, semoga mata kuliah ini terus ada dan juga terus dikembangkan. Mengingat mata kuliah ini sangat penting dan juga sangat relevan dalam mahasiswa menjalani hari-hari. Nah, saya sempat membaca ada yang namanya hypno-teaching, yaitu mengajar dengan hipnosis. Nah, jika mata kuliah ini ada dan juga dibelajarkan oleh dosen, maka suasana kelas akan menjadi menyenangkan dan dipenuhi dengan motivasi-motivasi yang baik. Harapan saya juga di mata kuliah ini, di mata kuliah hipnokonseling ini, ada tambahan-tambahan materi atau kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang pemahaman mahasiswa lebih dalam lagi. Dan harapan saya selanjutnya, setelah kita mempelajari ilmu dasar hipnokonseling ini nantinya saya dapat menerapkan dan juga mungkin berbagi pengalaman kepada orang lain, sehingga selama materi yang telah saya pelajari selama 1 semester ini memiliki manfaat pada diri sendiri dan juga kepada orang-orang di lingkungan sekitar kita. Nah, seperti kita menemukan seseorang yang mungkin sedang memiliki masalah, mereka kurang percaya diri, jadi ilmu yang dipelajari saat belajar mata kuliah ini tidak terbuang sia-sia. Nah, selama saya mengikuti mata kuliah hipnokonseling ini, saya juga mendapatkan banyak tambahan ilmu dan pengetahuan terutama tentang hipnosis. Bukan hanya itu, banyak juga pengalaman-pengalaman dan hal-hal yang lain, terutama tugas yang diberikan oleh Bapak dosen selama 1 semester ini. Menurut saya, tugas yang diberikan itu sangat dan juga variatif. Dari yang mudah untuk dimengerti sampai yang sulit saya mengerti. Tetapi pada akhirnya saya dapat memahami maksud dari tugas tersebut. Nah, disinilah salah satu pelajaran yang saya dapat, bahwa kita diingatkan untuk selalu menghargai apapun yang diberikan oleh dosen, baik itu materi maupun tugas-tugas. Maka harapan saya nantinya saya bisa menerapkan pengetahuan-pengetahuan dasar ini kepada orang lain, agar mereka yang memiliki permasalahan dalam hidupnya itu kedepannya setelah melakukan self hypnosis itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa lebih termotivasi dengan yang dilakukan, dengan sugesti-sugesti yang telah diberikan. Maka menurut saya
mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini sangatlah bermanfaat, sangatlah menarik bagi saya, sangat membantu mahasiswa-mahasiswa yang mungkin sedang banyak tugas itu menjadi lebih rileks, lebih bisa menjalani kehidupannya dengan santai. Baik, sekian video yang sudah saya buat kali ini, video testimoni yang berisi tentang kesan pesan, materi yang saya sukai, hingga harapan saya untuk mata kuliah ini ke depannya. Bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Prama Santi. Om Santi 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 Om.